Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 ini, kita akan membahas tentang analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.1-nya untuk pengetahuan kita akan menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Lalu untuk keterampilannya yaitu 4.1, kita akan menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Pada modul yang sudah kalian baca sebelumnya, di bagian pertama disajikan tentang pengertian analisis peluang usaha ya. Bisa dilihat di slide yang sebelah kiri ini. Lalu ada tujuan dan manfaat, cara menangkap peluang dalam 3 tahap ya. Lalu ada bentuk-bentuk peluang usaha. Nah, untuk di bab 2, kita bagi menjadi 2 part materinya. Materi 1 itu yang barusan, dan yang materi kedua, ini yang sebelah kanan, yaitu bab 2 lanjutan tentang metode pendekatan analisis peluang usaha. Ini ada di pretest ya. Pretest kalian harus menghubungkan atau mencocokkan sisi kiri ini dengan sisi kanannya. Apa itu positif, kreatif, sampai ke responsif. Silahkan dibaca, lalu dipahami ya. Lalu di sini ada pemetaan analisis produk dan 2 metode yang sering digunakan dalam analisis peluang usaha, yaitu analisis SWOT, lalu yang keduanya adalah analisis 5W plus 1H. Di dua analisis ini, kita akan mencoba untuk membahas satu persatu, karena kalian di tugas keterampilan akan saya minta untuk membuat satu profil usaha di mana usaha tersebut harus di dalamnya harus ada analisis SWOT 4 ini, lalu ada analisis 5W1H, berarti ada 6. Oke, kita mulai ya. Saya tutup dulu yang sebelah kiri ini. Kita pindah, lalu saya akan mencoba mencontohkannya dalam kasus. Nah, saya sediakan satu halaman kosong ya. Mulai dari analisis 5W1H. 5W1H itu apa saja sih? 5W itu dari what, why, when, where, who, dan 1H-nya itu adalah how. Jago bahasa Inggrisnya kan ya? Kalau kalian sudah jago bahasa Inggrisnya, berarti sudah mulai gampang lah. What itu sudah pasti tentang apa. Tuh. Lalu yang kedua, why, itu tentang kenapa. Oke. Lalu yang ketiga, when. When itu apa? Kapan. Lalu ada where. Itu, di mana. Who, siapa. Dan satu lagi adalah how. Bagaimana. Tadi saya kasih untuk pretest dan posttestnya adalah satu kasus, salah satu pertanyaannya ya, tentang toko roti Ibu Ratna, betul? Oke, toko roti Ibu Ratna ini saya masukkan ke seluruh unsur-unsur 5W1H. Apa itu adalah usahanya? Usaha yang dijalankannya itu apa? Oke, lalu ada kenapa? Kenapa usaha tersebut dijalankan? Atau alasan di balik usaha tersebut dijalankan. When? Kapan? Kapan berdirinya? Bisa tahun, tanggal, lalu bulan, bahkan bisa hari, jam, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Lalu di mana sih toko tersebut bukanya di mana? Lokasi. Lokasinya di mana? Lalu siapa? Ini bisa siapa direkturnya, atau siapa ownernya, atau pemiliknya, lalu siapa saja karyawannya. Nah, ini ada di who, how, bagaimana jalannya perusahaan itu seperti apa, atau produknya perusahaan itu apa saja, seperti apa. Seperti tadi toko roti, rotinya dibuatnya bagaimana. Ini ada di analisis 5W1H. Nanti tugasnya tolong jelaskan satu-satu apa, kenapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Tidak boleh kurang satu. Karena ini semua adalah 5W plus 1H. Oke? Kalau kurang satu, nanti 4W, 3W, 2W, oke?
Nggak mungkin ya. Lalu ini adalah 5W1H. Satu lagi, tentang SWOT. Ini adalah analisis SWOT. SWOT itu apa saja? Lihat, strength. Kita copy dari situ ke sini ya. Oke. Strength. Strength itu apa? Strength itu kekuatan. Lalu weakness itu kelemahan. Opportunity itu peluang. Threat itu adalah ancaman. Ini dulu yang harus kalian pahami bedanya. Oke, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, lalu threat itu adalah ancaman. Ini yang harus kalian tahu dulu bedanya. Ini huruf S, ini W-nya, oke. Lalu ini O-nya, jangan lupa depannya aja. Oke, O, T itu berarti threat. Oke, S-W-O-T, SWOT. Lihat bagian yang belah sini, matrix SWOT. Strength, weakness, ini ada di faktor internal. Apa maksudnya? Strength dan weakness itu ada di dalam perusahaan. Oke, sebentar ya. Strength dan weakness ada di dalam perusahaan. Atau di dalam produk. Kalau dua lagi, opportunity dan threat ada di luar perusahaan atau di luar produk. Oke, ini dulu dua. Ini nih harus kalian pahami. Harus kalian pahami. Strength, weakness ada di dalam, opportunity dan threats ada di luar. Contoh, saya kasih contoh ya. Contohnya, saya kecilkan lagi. Kalian mau bikin usaha bakso bakar. Strength-nya atau kekuatannya adalah S. Kekuatannya adalah bakso kalian. Kekuatannya apa? Misalnya, bentuknya love, bintang. Terus bentuknya apa lagi? Lonjong. Oke, bentuknya ini berbeda sama yang lain. Lalu weakness-nya, kekurangan dari bakso kalian. Kekurangan yang ada dalam bakso. Misalnya, harga lebih mahal karena bentuknya beragam. Dan sulit membuatnya. Oke, ini weakness yang ada di dalam baksonya ya. Lalu, misalnya, tempat yang kalian punya, tempat makan sempit. Ini ada di dalam perusahaan. Oke, tempat makan sempit. Lalu, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dalam perusahaan. Oke, di dalam perusahaan. Ya, lalu yang kedua, coba saya merahkan dulu. Nah, yang kedua, bakso bakar kalian ini kita analisis tentang opportunity dan threats-nya. Opportunity. Oke, sorry. Opportunity. Opportunity dan threats ini ada di luar perusahaan. Adalah peluang yang ada di luar perusahaan. Misalnya, kalian bikin bakso bakar di tengah-tengah atau di lingkungan sekolah. Berarti opportunity-nya adalah banyak calon pelanggan, mahasiswa, dan pelajar. Oke, opportunity-nya di luar ya. Ini tidak ada hubungannya dengan baksonya, dengan perusahaan yang nggak ada. Ini ada di luar. Lalu P, threat-nya. T, ancamannya apa sih? Ancamannya adalah banyaknya pesaing. Atau musim harga
daging di pasaran. Ya, atau jangan-jangan, misalnya banyak pesaing dan isu adanya daging babi hutan. Oke? Nah, ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan maupun dengan baksonya, tapi ini berpengaruh. Oke? Ini ada di, sebentar, ini saya hitamkan dulu ya. Ini ada di luar perusahaan. Di luar perusahaan. Nah, begini maksud saya. Oke? Ini adalah analisis SWOT dan analisis 5H 5W1H. Sudah mulai mengerti? Sekarang tugasnya di keterampilan kalian baca lagi, kalian bikin satu profil usaha. Ini saya bikin profil usaha bakso bakar. Kalian bikin lagi profil yang lain, jelaskan seperti yang saya sebutkan di video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian menghubungi saya, baik di grup maupun di WhatsApp pribadi, silakan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.